anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas mengenai transport membran. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai peranan dari membran sel. Ya, ini membran sel di mana membran sel ini bersifat selektif permeabel. Ya, selektif itu artinya apa? Dia menyeleksi. Apa yang diseleksi? Yang diseleksi adalah zat-zat yang akan melalui baik masuk maupun keluar dari membran tersebut. Ya, jadi transport membran itu ada dua jenis. Yang pertama adalah transport pasif dan transport aktif. Apa perbedaan kedua transport ini? Yang pertama adalah transport pasif, dari katanya saja pasif. Mengapa disebut pasif? Karena dia tidak memerlukan energi. Perpindahan zat tidak memerlukan energi. Nah, di sini kita akan membahas ada dua jenis ya transport membran. Yang pertama adalah transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Apa perbedaan kedua transport ini? Perbedaannya adalah, silakan perhatikan gambar bagian bawah ya. Jadi transport pasif itu tidak memerlukan energi. Perpindahan zat dari satu tempat ke tempat yang lain melalui membran sel itu tanpa membutuhkan energi. Mengapa bisa demikian? Itu dikarenakan perpindahan zat ini dari konsentrasi tinggi, ini konsentrasinya ya, ke konsentrasi rendah ya, sehingga dia bergerak ke bawah ya, menuruni gradien konsentrasi. Kita ambil contoh supaya memudahkan kalian memahami transport pasif ini kenapa tidak butuh energi. Kita ambil contoh pada saat mengendarai motor ya. Kita ambil motor, kemudian jalanannya agak turun ya. Biasanya pengendara supaya hemat bensin itu mereka mematikan mesinnya ya, mematikan mesinnya, kemudian motornya jalan sendiri ke bawah begitu. Itu membuktikan bahwa pada saat terjadi penurunan gradien konsentrasi itu membuat transport ini tidak membutuhkan energi ya. Sedangkan untuk transport pasif, karena dia berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ya, sehingga dia akan memerlukan energi ya. Jadi dia bergerak ke atas. Biasanya saat kita naik ke dataran tinggi itu akan membutuhkan tenaga yang lebih besar. Ini buktinya karena perpindahan dari gradien konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Transport pasif itu dibedakan atas 3 jenis lagi ya. Yang pertama adalah difusi sederhana, kedua difusi terfasilitasi, dan ketiga adalah osmosis. Kita akan bahas satu persatu. Definisi dari transport pasif ya, tidak memerlukan energi, kemudian terjadi karena adanya gradien konsentrasi antara zat terlarut dan pelarut ya. Nah, di sini kita akan membahas apa itu terlarut dan pelarut ya. Terlarut itu adalah zat yang larut ya dalam sebuah pelarut ya. Jadi pelarut itu adalah zat yang melarutkan. Kita ambil contoh ini ya. Ini ada segumpal, tulisannya di sini segumpal sirup atau beberapa mili sirup. Kemudian tentunya ada air. Ya, silakan kalian tentukan mana yang tergolong pelarut dan mana tergolong terlarut dari definisi ini ya. Jadi terlarut adalah zat yang larut dalam suatu cairan. Kemudian pelarut adalah zat yang melarutkan. Jadi zat yang terlarut di sini adalah sirup karena dia akan larut di air yang merupakan pelarut ya. Nangkap sampai di sini? Jadi ibu ulangi, pelarut di sini adalah air karena dia akan melarutkan. Siapa yang dilarutkan oleh air? Zat terlarutnya ya. Jadi sehingga terbentuklah suatu larutan ya. Di kimia kalian sudah mempelajari apa itu definisi larutan, koloid dan suspensi ya. Oke? Jadi transport pasif di sini dia tidak memerlukan energi. Mengapa dia tidak memerlukan energi? Karena dia berpindah ya. Perpindahan zatnya dari konsentrasi tinggi ya, perhatikan di sini konsentrasi tinggi artinya jumlahnya banyak ya, ke konsentrasi rendah. Di sini karena jumlahnya sedikit sehingga dia bergerak turun dari jumlah besar ke jumlah sedikit sehingga dia turun gradien konsentrasinya ke yang lebih rendah sehingga dia tidak memerlukan energi. Oke, kita akan bahas transport pasif yang pertama yaitu difusi. Ya, difusi definisi umumnya ya, difusi adalah perpindahan zat terlarut
baik itu padat, cair maupun gas, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya. Di awal Ibu sudah jelaskan apa itu zat terlarut, ya, zat yang larut dalam suatu pelarut, ya. Nah, difusi ini dibedakan atas dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Apa yang maksud difusi sederhana? Dari katanya saya sederhana, ya, artinya difusi ini atau perpindahan zat ini secara sederhana, ya, tidak memerlukan bantuan protein, ya, tidak memerlukan bantuan protein. Mengapa demikian? Karena dia melalui, coba perhatikan bagian ini, dia lewat atau masuk ke dalam sel maupun keluar dari sel melalui membran ini, ya, melalui lapisan fosfolipid ini, ya, ini coba perhatikan, ya, sehingga dengan mudah dia lewat. Mengapa dia bisa dengan mudah lewat? Karena dia bersifat nonpolar, ya, di mana membran ini juga bersifat nonpolar, sehingga tidak terjadi perbedaan begitu, ya, sehingga mereka bisa lebih mudah keluar masuk zatnya. Contohnya adalah perpindahan zat oksigen dan CO2. Ya, tentunya proses ini akan lebih banyak terjadi pada alveolus kita, ya, terjadi pertukaran CO2 dan O2, sehingga istilahnya disebut dengan difusi CO2. Zat terlarut dalam bentuk gas ini akan lebih mudah, ya, perpindahannya akan lebih mudah melalui membran ini, sehingga dia disebut difusi sederhana. Dan perpindahannya adalah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, konsentrasi zat terlarut tinggi ke konsentrasi terlarut rendah. Misalnya di luar itu ada banyak oksigen, berarti oksigen akan dengan mudah masuk ke dalam. Sebaliknya, CO2 di dalam banyak, sedangkan di luar sedikit, sehingga CO2 akan keluar dari sel, ya. Ini sitosol menunjukkan di dalam sel, ya, sedangkan ini di luar sel. Kemudian difusi terfasilitasi, ya, dari katanya saja terfasilitasi, ada yang memfasilitasi. Siapa yang memfasilitasi? Yang memfasilitasi adalah protein ini, ya. Yang memfasilitasi mereka adalah protein. Mengapa bisa terfasilitasi atau harus melalui protein? Karena zat yang akan masuk ke dalam sel ini maupun keluar itu bersifat polar. Tentunya terjadi perbedaannya, polar dan non-polar. Oleh karena itu dia tidak akan bisa melalui membran ini, tidak akan bisa melalui lapisan fosfolipid ini. Sehingga dia perlu fasilitas. Siapa yang memfasilitasi? Protein. Itu kata kuncinya, ya. Difasilitasi. Siapa yang memfasilitasi? Yang memfasilitasi adalah protein. Meski demikian, ini tidak memerlukan energi, ya, karena tetap dia berpindah dari konsentrasi tinggi, ya, konsentrasi zat terlarut tinggi ke konsentrasi yang rendah. Terjadi penurunan gradien konsentrasi. Nah, salah satu contoh atau cara mudah supaya kalian bisa melihat perbedaan atau proses difusi, ya, kita ambil contoh pelarutan sirup, ya, atau meneteskan sirup ke dalam air putih, air bening begitu. Biasanya kita teteskan, ya, perhatikan gambar, ya, awalnya airnya warna bening, ya. Kemudian pada saat ditetesi sirup, ya, itu secara perlahan sirupnya akan menyebar sehingga mengubah warna dari air yang awalnya bening berubah menjadi warna sesuai dengan warna sirupnya. Berarti terjadi perpindahan zat terlarut, ya. Zat terlarut yaitu sirupnya, terjadi perpindahan zat terlarut, sirupnya berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Awalnya dia dari sini, kemudian, ya, menyebar ke semua bagian. Ya, berarti terjadi penyebaran atau perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi, ya, awalnya di sini menumpuk kemudian menyebar ke konsentrasi yang lebih rendah, sehingga akhirnya mencapai suatu kondisi yang seimbang, ya. Jadi transport membran ini tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kondisi yang seimbang dalam sel, yang disebut dengan istilah homeostatis. Homeostatis berarti kondisi cairan di dalam sel itu seimbang. Oke, berikutnya adalah osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul atau zat pelarut dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, ya, atau dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah.
Jadi yang berpindah di sini adalah zat pelarutnya atau molekul pelarutnya atau airnya yang berpindah. Dari mana? Dari konsentrasi tinggi, jumlah airnya tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kembali untuk menghasilkan homeostatis, menghasilkan keseimbangan larutan dalam sel. Di sini kita akan mendengar atau mempelajari istilah hipotonis dan hipertonis atau hipotonik ke hipertonik, itu sama ya. Kemudian istilah yang ketiga adalah isotonik, isotonik. Isotonik itu apa? Isotonik itu kalian pernah dengar iklan ya, isotonik yang minuman itu ya. Biasanya di iklannya katanya untuk menjaga keseimbangan ion dalam tubuh ya. Itu supaya jumlah ion dalam sel kita itu seimbang. Nah, sama dengan ini. Isotonik berarti jumlah zat dalam tubuh itu seimbang ya. Sedangkan hipotonik, apa itu hipotonik? Hipotonik adalah kondisi di mana zat terlarut di lingkungan lebih rendah daripada di dalam sel ya. Jadi Ibu ulangi, hipotonik di lingkungan ya, kondisi cairan di lingkungan itu zat terlarutnya lebih rendah daripada dalam sel. Oke, itu untuk zat terlarut. Sedangkan hipertonik dari kata hiper ya, berlebih. Apa yang berlebih? Zat terlarut di mana? Di lingkungan itu berlebih daripada di dalam sel. Ya, jadi kebalikannya. Hipotonik itu zat terlarut di lingkungan lebih sedikit daripada di dalam sel. Sedangkan hipertonik zat terlarutnya di lingkungan lebih tinggi daripada di dalam sel. Ya, itu untuk zat terlarutnya. Ya, sehingga karena terjadi ketidakseimbangan itu, maka akan terjadi perpindahan zat. Apa yang berpindah? Yang berpindah adalah molekul pelarut. Ya, jadi hipotonik ya. Sebentar kita akan pelajari. Ini contohnya. Misalnya ini ada membran ya, membran selektif permeable di sini di tengahnya. Kemudian silakan kalian perhatikan kedua sisinya. Di sisi bagian ini itu zat terlarutnya. Dari mana diketahui zat terlarut, Bu? Dari titik-titik, bintik-bintik di dalam sini. Zat terlarut di bagian sisi ini lebih banyak daripada sisi sebelah kiri. Ya, sisi sebelah kiri kalian. Itu lebih banyak di sini daripada di sisi ini. Oleh karena itu terjadi ketidakseimbangan ya. Belum tercipta homeostatis. Oleh karena itu air akan berpindah ke sebelah kanan. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan larutan yang ada di sini. Untuk menyeimbangkan cairan yang ada di sini ya, sehingga terbentuklah seperti ini. Ini afternya ya, setelah peristiwa osmosis. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa jumlah zat ya di dalam bagian sebelah kanan ini akan lebih banyak daripada sebelah kiri. Meskipun demikian, konsentrasinya menjadi sama. Ya, konsentrasinya menjadi sama. Ibu, kita ambil contoh air gula ya. Misalnya kalian menuangkan 2 sendok gula di dalam 1 gelas air, kemudian menuangkan 1 sendok gula di dalam 1 gelas air. Ya, tentunya pada saat kalian mencicipi kedua gelas tersebut, tentunya sebelah bagian A, gelas A tadi yang diisi 2 sendok gula itu akan lebih manis dibanding gelas B yang hanya diisi oleh 1 sendok gula. Ya. Karena dari situ kita dapat mengetahui bahwa terjadi perbedaan, ya, terjadi perbedaan rasa, perbedaan zat terlarut di dalamnya. Oleh karena itu, biasanya karena terlalu manis kita biasa tambahkan air lagi. Supaya apa? Supaya dia normal, supaya dia sesuai selera begitu. Sehingga takarannya menjadi 1 sendok gula tadi. Rasanya menjadi sama. Dengan cara apa? Ditambahkan air, ya. Tapi itu kan airnya berasal dari luar, ya. Di sini osmosisnya terjadi di dalam sel itu sendiri. Jadi saling berbagi air, ya.
Jadi selnya di dalam itu saling berbagi air, saling berbagi zat pelarut. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan homeostatisnya, cairan dalam sel. Oke, bisa di sini osmosis ya. Jadi yang berpindah di peristiwa osmosis adalah zat pelarut ya. Yang berpindah di peristiwa osmosis adalah zat pelarut. Dan zat pelarut ini akan berpindah dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah. Atau dari kenapa harus berpindah dari zat terlarut rendah ke zat terlarut tinggi? Supaya zat terlarut tinggi ini ditambah air, dengan penambahan air membuat rasanya atau konsentrasinya menjadi seimbang dengan sisi baik di dalam sel maupun di luar sel. Oke, silakan perhatikan gambar. Ini adalah proses osmosis ya, proses osmosis. Nah, di sini ada larutan hipotonik. Apa tadi definisi hipotonik? Hipo artinya rendah ya, rendah. Apa yang rendah? Yang rendah adalah zat terlarut. Terlarut. Di mana zat terlarut konsentrasinya rendah? Di lingkungan. Lingkungan ini sel ya. Perhatikan ini sel tumbuhan, sedangkan ini sel hewan. Sel hewan di sini diambil adalah sel darah manusia. Ya. Sedangkan yang hipotonik, yang bersifat hipotonik dan hipertonik itu adalah kondisi lingkungan terhadap sel. Oke, jadi kondisi hipotonik adalah kondisi di mana zat terlarut rendah. Zat terlarut rendah di mana? Di lingkungan, ya, ada pada lingkungan. Lingkungan ya, lingkungan sel ya, di lingkungan sekitar sel. Oke, kemudian karena di sini terlalu banyak air, ya. Jadi hipotonik berarti terlarut rendah, tetapi pelarut ya, Ibu taruh di sini. Pelarutnya kenapa? Pelarutnya tinggi. Di sini itu airnya banyak, pelarutnya banyak, sedangkan zat terlarutnya sedikit. Ya, zat terlarutnya sedikit. Sedangkan di dalam sel tentunya berbeda ya. Di dalam sel terlarutnya banyak, sedangkan pelarutnya sedikit. Ya, berarti di dalam sel jika kita ambil rasa manis, di dalam sel itu terlalu manis, sedangkan di luar sel itu kurang manis. Oleh karena itu, ya, istilah manis hanya untuk memudahkan kalian ya. Istilah manis menunjukkan bahwa di dalam sel ini banyak zat terlarut, ya, sedangkan di luar sedikit. Oleh karena itu, tubuh akan meresponi, ya, baik tumbuhan maupun manusia, organisme akan meresponi dengan apa? Terjadi peristiwa osmosis. Air akan berpindah dari lingkungan yang bersifat hipertonik, ya, karena di luar itu banyak pelarutnya ya, berpindah dari lingkungan ke dalam sel, sehingga lama-kelamaan sel ini akan mengalami kelebihan. Ya, kenapa kelebihan? Karena supaya seimbang, supaya rasanya di sini 10%, supaya seimbang 10% gula, kemudian di sini 10% gula, ya, atau zat terlarut 10% zat terlarut, di sini 10%, tentunya harus banyak dimasukkan air supaya rasanya sama di dalam sel dan di luar sel, sehingga sel ini akan mengalami turgid, ya, turgid. Di video sebelumnya kita sudah bahas apa itu turgiditas, mengalami turgiditas di mana selnya akan mengembang, ya. Ini dapat teramati pada saat tumbuhan kita habis siram, begitu. Dia akan, daunnya akan segar, ya. Organ tumbuhannya akan segar. Karena apa? Karena dia air masuk ke dalam sel itu sendiri. Kemudian kalau larutan isotonik ya larutannya seimbang. Ya, terjadi masuk keluar seimbang. Selnya normal. Ini disebut dengan selnya normal, ya. Kemudian larutan hipertonik, dari katanya hiper, artinya berlebihan. Apa yang berlebihan? Yang berlebihan adalah hipertonik. Hipertonik itu artinya apa? Artinya cairan, ya, atau zat terlarut, ya,
singkat dengan ya, terlarut di dalam lingkungan itu lebih tinggi ya daripada zat terlarut yang ada di dalam sini ya. Karena di luar terlalu manis ya, kita ambil istilah manis ya supaya lebih mudah. Karena di luar terlalu manis, terlalu banyak zat terlarut, sehingga sel akan meresponi dengan memindahkan air keluar ya. Misalnya awalnya konsentrasi di sini, konsentrasi terlarutnya adalah 20% ya. Awalnya 20%. Aduh, jelek ya. Ulang. Awalnya konsentrasi terlarut di sini adalah 20%. Kemudian konsentrasi di dalam sini adalah 10% ya. Berarti di lingkungan terlalu manis, di dalam kurang manis, sehingga air akan berpindah dari konsentrasi ini. Untuk apa? Untuk menetralkan lingkungan, sehingga akhirnya akan seimbang. 10% ya, akan seimbang konsentrasinya. Akan berubah menjadi sama-sama 10% karena air di dalam sini akan keluar supaya menetralkan zat terlarut yang berlebihan di lingkungan. Dengan demikian, sel ini akan kekurangan air. Karena dia kekurangan air, maka dia selnya akan mengalami keriput. Keriput kita kenal dengan istilah plasmolisis pada tumbuhan. Plasmolisis ya. Nah, di sini plasmolisis. Kenapa? Karena selnya berkerut. Kenapa selnya berkerut? Karena dia kekurangan air. Kenapa dia kekurangan air? Karena airnya keluar ke lingkungan yang bersifat hipertonik. Supaya apa dia keluar airnya? Untuk menetralkan antara larutan ya, cairan dalam sel dan cairan di luar sel. Isotonik ini sama ya. Oke, bisa sampai di sini? Itu untuk sel tumbuhan, istilahnya adalah plasmolisis. Sedangkan untuk plasmolisis ya, lanjutkan di sini. Sedangkan untuk sel hewan itu istilahnya berbeda ya. Untuk sel hewan, karena dia tidak memiliki dinding sel yang akan melindunginya ya, tidak memiliki dinding sel yang bersifat kaku, sehingga pada saat dia di lingkungan hipotonik ya, hipotonik berarti airnya akan terus-menerus masuk ke dalam sel ya, akan terus-menerus masuk. Karena tidak adanya bagian sel yang melindungi atau bersifat kaku, lama-kelamaan membran selnya ini akan mengalami pecah. Kita ambil saja contoh balon. Pada saat kalian mengisi balon dengan air ya, ada yang pernah isi balon dengan air atau udara ya, itu lama-kelamaan saat membrannya tidak mampu lagi menahan tekanan dari air atau udara yang kalian isi ke dalam balon, lama-kelamaan balonnya akan pecah ya. Sama dengan sel kita, sel tubuh. Saat terlalu kelebihan air selnya, maka selnya akan mengalami pecah dengan yang disebut dengan istilah lisis. Selnya akan pecah disebut dengan istilah lisis ya. Kemudian kalau keadaan normal ya normal ya. Keadaan isotonik, selnya ya, larutan bersifat isotonik, selnya bersifat normal. Kalau ini selnya bersifat lisis, mengalami lisis. Oke, kemudian di larutan yang bersifat hipertonik. Apa itu hipertonik? Hiper berlebih. Apa yang berlebih? Zat terlarut ya, zat terlarut di luar atau di lingkungan itu berlebih, sehingga untuk menghasilkan homeostatis, maka air di dalam sel akan keluar ya, air di dalam sel akan keluar ke lingkungan untuk menyeimbangkan konsentrasi terlarut di luar di lingkungan ya. Dengan demikian tentunya ya sama ya, akan kekurangan air, selnya akan kekurangan air. Karena kekurangan air, lama-kelamaan selnya akan berkerut. Istilah untuk sel hewan ya, kondisi ini disebut dengan maaf ya tulisan ibu jelek, krenasi. Kondisi di mana sel hewan kekurangan air. Plasmolisis, kondisi di mana sel tumbuhan kekurangan air. Turgid, di mana sel tumbuhan kelebihan air. Lisis, di mana sel hewan kelebihan air. Oke, bisa sampai di sini?